Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizaluna Biro Aldibufurejita dari kelas 2A dengan NIM 235221018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam. Kisah perpecahan ini dimulai dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan oleh VOC yang melibatkan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyawa. Pada silsilahnya, Pakubuwana II yang merupakan raja dari Kesultanan Surakarta merupakan kakak adik dari Pangeran Mangkubumi, yaitu mereka adalah anak dari Amengkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said adalah salah satu cucu dari Amengkurat. Cerita ini berawal dari Raden Mas Said yang meminta haknya sebagai pewaris tahta Kerajaan Mataram yang dikuasai Pakubuwana II. Alasan utamanya yaitu ayah Raden Mas Said, yaitu Arya Mangkunegaran, merupakan putra sulung dari Amengkurat IV. Namun, ketika Pangeran Arya Mangkunegaran sering menentang kebijakan VOC, maka beliau diasingkan sampai meninggal. Setelahnya, pewaris kerajaan penerus Amengkurat IV digantikan oleh Pakubuwana II. Ketika Pakubuwana memimpin kerajaan Mataram, ia memindahkan pusat dari Kartosuro ke Surakarta pada 17 Februari tahun 1745. Pemindahan tersebut terjadi karena Keraton Kartosuro diserang oleh Raden Mas Gendi pada 1742 yang mengakibatkan kerajaan Mataram di Kartosuro rusak. Hal ini semakin memperkuat niat Raden Mas Said untuk merebut kembali kerajaan Mataram dari Pakubuwana II, dibantu oleh Mangkubumi dan VOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwana II meninggal dunia, maka terjadilah kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini diambil oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan selanjutnya. Adanya hal tersebut, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai raja, karena sebelumnya Sultan Pakubuwana telah menyerahkan kekuasaan kepada VOC. Suasana menjadi semakin panas karena VOC mengangkat anak Pakubuwana II, yaitu Mas Surjardi, menjadi Raja Mataram dengan gelar Pakubuwana III. Akhirnya Raden Mas Said dan Mangkubumi kembali menyerang VOC dan Pakubuwana III. Karena hal tersebut, maka VOC mempunyai niat, yaitu untuk mengadu domba Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Mereka dikirimkan utusan VOC untuk menghasut mereka. Politik adu domba tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 1752 terjadilah selisih antara Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi. VOC menjanjikan Mangkubumi yaitu sebagian wilayah dari Pakubuwana III. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah, gelar yang akan diterima, dan kerjasama VOC kepada Kerajaan Mataram. Perundingan ini akhirnya membuahkan hasil, yaitu disebut dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang menjadikan Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Setelah perjanjian tersebut, Mangkubumi Kerajaan Mataram terbelah menjadi dua, dan Mangkubumi mendapatkan wilayahnya yaitu di Kesultanan Yogyakarta. Setelah itu Mangkubumi pun mendeklarasikan diri sebagai Sultan Yogyakarta dengan sebutan Sultan Hamengkubuwono I. Dengan adanya deklarasi tersebut, maka Raden Mas Said kembali melakukan pemberontakan. Setelah itu, pemberontakan yang pertama berhasil untuk mengalahkan satu pasukan VOC. Tetapi kemudian Raden Mas Said langsung dihadapkan oleh tiga kekuatan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan VOC. Itu membuat Raden Mas Said melemah kekuatannya. Pada Februari 1757, Raden Mas Said akhirnya menyerah kepada Pakubuwono III. Setelah itu adanya perjanjian Solo III yang mengakibatkan diangkatnya Raden Mas Said menjadi sultan dari kerajaan tersebut yang diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Setelah itu Raden mengucap sumpah setia kepada Kesultanan Surakarta, Yogyakarta, dan VOC secara resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.